terangi kehidupan dirimu, membawa beribu keteduhan yang hangat, hapuskan kesedihan di hatiku. Takkan ada lagi duka menyerang Magiku, Hibiniu, pelangiku. Tadi kamu nyebut berkolaborasi dengan idola-idola. Udah kesampaian? Udah. Siapa aja? Pertama mungkin yang mind blowing banget buat aku tuh Mocha ya. Dulu tuh Mocha. aku sempat ditawarin secret show-nya mereka. Jadi cuma ditawarin untuk manggung bareng gitu. Itu aku kayak, ya ampun gitu. Maksudnya aku dulu dengerin Mocha dari SMP, SMA gitu. Secret Kayak Admirer ya? wow, akhirnya terus akhirnya ini kolaborasi di panggung dulu nih Mas. Jadi aku belum rekaman untuk lagu. Kan lagu aku rilis 2021 ya, Secret Admirer tuh. Terus waktu itu aku ketemu sama Kasari dari White Shoes. Itu awalnya itu justru aku kayak ketemu gitu, kayak starstruck banget. Terus baru ketemu Mocha. Terus kayak abis dari situ ketemu siapa lagi. Terus yang lumayan kaget juga waktu itu sama Om Faris RM. Bener-bener latihan tuh kayak aduh aku. Cuman itu mau manggung? Banget. Itu manggung waktu itu. Di mana? Di mana ya? Di The Palace. Terus sampai akhirnya yang terakhir yang menurut aku paling kayak ya ampun abis ini kemana ya? Itu sama Om Chandra Darusman sih. Karena Om Chandra tuh salah satu apa ya, mungkin dari legenda-legenda musik Indonesia yang aku ngerasa paling aku banget gitu. Kayak duh ini musik yang aku suka banget tuh musiknya musik bikinan Om Chandra gitu. Dan akhirnya dinotis lah sama si masternya gitu. Kayak ya ampun gitu, seneng banget sih. Bikin cover lagu Om Chandra? Iya, kemarin aransemen ulang lagu Makna Nostalgia. Ada rencana buat rilis? Sudah dirilis, udah rilis. 2021 November ya? November. Lagu-lagu lainnya dari Om Chandra? Lagu-lagu lainnya kayaknya, jadi tuh proyek itu adalah album kompilasi, judulnya Detik Waktu 2. Jadi emang kumpulan karya-karya Om Chandra di aransemen ulang sama musisi-musisi lain gitu. Dan aku kedapetan lagu itu. Nostalgia. Ini kan musisi-musisi yang kamu idolain kayaknya kelas berat semua ya? Musiknya ya? Arah musik kamu tuh sebenarnya kemana? Arah musikku ya? Sebenarnya aku sih nggak terlalu pengen nutup diri ya. Cuman mungkin emang aku punya sweet spot dengan musik-musik retro gitu ya. Kayak bossa nova, jazz tua, terus ya Indonesiana disco 80 itu aku suka gitu. Jadi mungkin spektrumnya di situ gitu. Cuman aku juga sekarang dengerin K-pop juga, dengerin ya lagu-lagu yang genrenya lumayan baru gitu. Jadi ya sebenarnya aku mencoba membuka diri banget sih. Makanya waktu nulis Magiku Hibiniu juga mungkin ini kayak perwakilan apa yang aku denger belakangan ini kali ya. Karena aku juga masukin rap di situ, kolaborasi sama Lace. Jadi pengen coba eksperimental juga sih di situ. Kolaborasi pertama dengan rapper? Iya, pertama. Rasanya gimana? Rasanya sama kayak manggung di Java aja sih. Kirain bakal deg-degan, ternyata enggak. Ternyata kayak kalah sama excitementnya gitu. Karena kalau kolaborasi sama penyanyi kan biasanya ya, at least di aku tuh biasa aku nulis liriknya dulu, terus kasih ke kolaborator, terus kalau mereka oke, nggak ada yang diubah, tinggal nyanyi aja gitu. Mereka nggak perlu nulis dan istilahnya kasarnya nih ngutak-ngatik karya kita gitu. Karena kan biasanya kalau musisi tuh punya ada pride, rada posesif gitu loh sama karyanya gitu. Ini anak gue gitu, rada takut kalau nyerahin ke orang untuk di otak-atik gitu. Cuman kemarin waktu sama Liz, karena rapper kan biasanya emang nulis sendiri gitu. Aku nggak bisa nulisin line rap untuk rapper, jadi aku kosongin. Tapi aku ngasihnya tuh dengan kayak ya lo bikin aja gitu. Karena aku penasaran gitu sama cara Liz ngelihat tema ini gitu. Kayak aku pengen dia
ngasih apa namanya ya apa namanya idenya dia juga di dalam lagunya gitu, dan ternyata aku suka banget gitu. Padahal rapper di Indonesia banyak, pilihannya jatuh ke Liz itu alasannya apa? Pertimbangan utamanya? Apa ya? Aku tuh ngerasa, ini correct me if I'm wrong, tapi ini opini aku, Liz tuh rada ada rasa vintage-nya juga gitu dari tulisannya tuh kayak aku ngerasa dia klasik banget gitu, kayak nulis apa tema tentang hidup gitu, tema tentang apa ya sehari-hari tapi dalam gitu, dan penulisan apa pemilihan kata-katanya menurutku lumayan apa ya klasik gitu, bukan yang kayak gaul gitu kalau ngerti maksudnya kayaknya. Jadi aku ngerasa kayaknya cocok gitu kolaborasi sama Liz, plus aku juga kenal, dan waktu itu kita juga sempat kolaborasi di sebuah acara dan ngeliat chemistry-nya kayaknya pas gitu. Begitu diajak langsung iya kan? Iya, nah untungnya dia juga waktu aku kirim lagunya kayak wah nggak nyangka, nah dianya juga kaget awalnya, nggak nyangka nih lo apa bakal ada rap di lagu kayak gini gitu, cuman dia excited banget gitu. Aku juga seneng karena penerimaannya baik di Liz-nya, jadi aku ngerasa kayaknya dia akan ya mengeluarkan dengan dari hati gitu. Kalau udah suka karyanya kan lebih enak gitu untuk ngerjainnya. Goals kamu menjadi penyanyi itu apa? Pasti punya impian ya, manggung di mana, dengan siapa, atau apa konser seperti apa? Aku sebenarnya ada satu goal kayak pengen main di mana, cuman aku kayak apa ya goal utamaku adalah untuk berkarya terus menerus sih sebenarnya, karena itu kan sebenarnya yang orang nggak sadar kalau itu susah banget loh untuk kita maintain karir sampai tua gitu. Nah aku sebenarnya pengennya itu gitu, cuman aku pengen at some point di perjalanan bermusik aku kembali ke Rennes, ke kotaku di Prancis waktu itu. Jadi aku dulu mulainya di situ lah. Jadi aku sering datang ke gig-gig, aku nontonin band-band lokal, terus kenalan sama orang-orang di sana, terus sampai akhirnya aku ketemu produserku di sana. Itu bisa dibilang aku mulainya dari situ. Nah, aku pengen banget main di tempat itu gitu, kayak di festival itu dengan musikku yang sekarang gitu. Aku pengen balik lagi ke sana gitu, terus yang nonton dengan karya kamu gitu kan? Iya, karena dulu kan aku belum ada karya, jadi aku sempat cuman main di sana beberapa lagu, tapi lagu orang gitu. Aku pengennya bawain lagu yang sekarang, maksudnya karya-karyaku selama aku berkarya di musik gitu, terus bawain di sana. Itu sih sebenarnya yang. Nah, kamu kan punya link ya ke sana sebenarnya. Udah mulai penjajakan. Iya nih, belum nih. Pandemi juga kan kemarin gitu. Cuman ya mungkin tahun ini tahun depan kali ya. Kolaborasi dengan siapa ya ke depan, mungkin yang dalam ada bayangan kamu lah? Siapa ya? Aduh. Soalnya kemarin aku baru dream come true banget nih Mas. Ya, sama Chandra. Om Chandra. Jadi kayak itu udah mentok lah. Sebenarnya enggak juga sih, cuman kayak kemarin tuh aku lagi suka-sukanya gitu ya. Jadi senang banget lah gitu. Mungkin apa ya? Aku suka ada band Jepang sih namanya Lamp. Shout out. Itu mungkin seru banget sih kalau kolaborasi. Hobi kamu apa selain bermusik nih? Hobiku banyak sih Mas. Aku olahraga suka, masak suka, berkebun suka, gambar udah jarang belakangan. Cuman biasanya aku kalau lagi istirahat di rumah pasti olahraga, masak, sama ngurusin taman. Jadi ilmu kuliah nggak kepake nih? Sebenarnya kepake, tapi untuk urusan aku aja, karena kan biasanya kalau mau rilis lagu, artwork biasanya aku yang bikin. Terakhir aku yang bikin Magic Webinio. Terus kemarin waktu bikin video klip juga konsepnya lumayan kita garap bareng gitu. Jadi sebenarnya secara nggak sadar gitu kepake gitu. Dan aku selama kuliah juga ngerasanya yang paling aku yang paling menyerap di aku adalah sensibility terhadap apapun yang artistik gitu, suara, visual, kata-kata. Selama kuliah tuh aku ngerasa itu diasah banget gitu. Jadi mungkin secara nggak sadar itu ngebantu aku untuk nulis lagu juga sih. Berarti banyak ide-ide liar kamu yang belum tertampung ya? Mungkin ya. Ya kan? Dan itu gimana cara mengelolanya supaya ide-ide liar itu supaya oke,
disalurkan, tersalurkan gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke kalau nulis lagu kan beda sama kita nulis cerita ya atau nulis puisi gitu, karena kita harus masukin kata-kata ke dalam notasi gitu, dan itu belum dinyanyiin gitu. Jadi mungkin notasinya masuk sama kata-katanya, tapi pas dinyanyiin ada nih misalkan nyanyinya tinggi tapi huruf terakhirnya i, jadi nutup. Hal-hal yang kayak gitu yang kayak ngefilter juga sih. Nah, kamu sebagai penyanyi kan pasti punya tampilan dari atas ke bawah. Nah, kamu sendiri pengennya biasanya kayak apa? Biasanya kayak apa ya? Ada fashion stylistnya. Aku punya keyword buat gayaku adalah ibu-ibu waktu zaman mereka muda. Dasteran ya. Banyak gitu. Kak mirip mama waktu muda deh gitu. Jadi terus kayak aku dikirimin fotonya, oh iya mirip, kayak cara berpakaiannya vintage gitu. Aku masih seneng retro sih kalau manggung. Nyari barangnya di mana biasanya? Nggak di Senen kan? Online ada kan, sekarang udah ada kayak thrift shop yang online gitu. Senen aku pernah tapi kayak nggak betah gitu, capek. Udah gitu pernah belanja di sana? Pernah. Kan sana kan banyak barang-barang retro. Iya, waktu itu sama ibuku kayak, kita lihat-lihat gitu. Tapi kayak aduh capek banget saya belanja situ. Sekarang online udah banyak kan, jadi saya lihat-lihat online. Dan yang baju ibu dipakai juga? Iya, pakai juga. Terus kadang dari nenek gitu kan, zaman dulu dia kayaknya ini modis gitu, jadi diturunkan ke aku. Ya aku seneng sih pakai baju-baju hasil turun tangan. Termasuk sepatu atau? Sepatu nggak ada. Lebih ke atasnya. Iya, lebih kayak blazer atau dress yang vintage gitu. Kan udah jarang kan sekarang. Oh, jarang ya. Sampai ngobrolin fashion nih gitu. Tapi menarik ya, di usia kamu yang masih belum 30, tapi bergaya vintage itu kan, anak-anak sekarang pengennya kan yang ke Koreaan. Tapi Korea pun juga banyak elemen vintage loh mas, kayak blazernya tuh aku ngelihat kayak di beberapa video klip adalah influence retronya gitu. Sekarang mungkin yang lagi naik tuh ini ya 2000-an awal gitu, zaman Britney Spears, crop top, kucir dua gitu kan, cute gitu. History will repeat itself, ntar muter lagi. Fashionnya seperti itu ya. Berputar. Musik juga begitu sebenarnya. Nggak pengen untuk alih jadi ini musik pop gitu. Sebenarnya pop kan aku masuknya pop juga ya, cuma pop yang lebih zaman sekarang. Iya. Mungkin aku sebenarnya nggak pernah menutup sih, tapi balik lagi ke serak ya. Jadi kalau aku ngerasa kayaknya nggak serak gitu, nggak akan dirilis gitu. Cuman kan semua orang berubah ya, orang pasti kayak bakal. Aku aja dari 2016 ke sekarang pasti ada perubahan gitu. Dari apa yang aku dengerin, dari apa yang aku lihat. Dan aku sebenarnya berusaha tetap jujur lah gitu, nggak mau terlalu stick, enggak gue tuh harusnya gini gitu. Pengennya tetap menyesuaikan perubahan yang ada. Cuma balik lagi itu sih mas, aku serak atau enggak nih untuk ngeluarin ini gitu, ini gue bukan sih gitu. Jadi selama nggak maksa sebenarnya aku bakal terbuka aja sih. Berarti masih punya banyak tabungan lagu? Banyak. Oke, bisa dinyanyikan? Hibinia ya? Refrennya atau dari awal sampai refren? Refnya aja kali ya? Iya. Terangi kehidupan dirimu, membawa beribu keteduhan yang hangat, hapuskan kesedihan di hatiku, takkan ada lagi duka menyerang magiku, hibinia pelangiku. Oke Vira, sukses selalu ya. Thank you Mas Indra, sukses selalu.